warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya Rani Surahman. Kalian semua bisa panggil saya Ibu Rani. Pada pertemuan kita pagi hari ini, kita akan belajar tentang laporan. Ada yang tahu apa itu laporan? Oke, kalau belum ada yang tahu, tidak apa-apa. Kita akan belajar tentang laporan pada pagi hari ini. Adapun materi yang akan kita bahas, yang pertama itu tentang definisi laporan, fungsi laporan, dan contoh laporannya. Kita mulai dulu dari definisi dari laporan. Laporan adalah suatu cara komunikasi dari penulis untuk menyampaikan hal atau kejadian yang terjadi kepada seseorang melalui teks atau suara. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi tentang fungsi laporan. Adapun fungsi laporan adalah untuk memberitahukan atau menjelaskan pertanggungjawaban tugas atau kegiatan dan merupakan bahan untuk pendokumentasian. Langkah penting yang perlu kamu lakukan agar dapat menganalisis sebuah laporan perjalanan atau kegiatan adalah dengan mencatat pokok-pokok laporan. Pokok-pokok laporan adalah hal-hal yang penting atau inti yang terdapat dalam sebuah laporan. Adapun ada unsur apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Contoh laporan adalah sebagai berikut. Kebakaran terjadi di Pasar Klojen pada Sabtu malam 1 Mei 2010. Menurut kesaksian warga, beberapa orang tak dikenal sengaja melakukan sabotase listrik. Nah, pertanyaannya, apa peristiwanya? Peristiwanya atau kejadian yang terjadi adalah kebakaran. Pertanyaan selanjutnya, di mana kejadiannya? Kejadiannya di Pasar Klojen. Kapan kejadiannya? Sabtu malam 1 Mei 2010. Mengapa hal itu terjadi? Karena beberapa orang tak dikenal sengaja melakukan sabotase listrik. Nah, untuk laporan yang kedua, Ibu minta kalian untuk membaca laporan tersebut, kemudian menjawab pertanyaannya. Laporan yang kedua yaitu Julia Perez menegaskan dirinya akan terus maju dalam Pilkada Bupati Pacitan meskipun terjadi kontroversi di tengah masyarakat. Hal itu ia katakan di rumahnya pada Minggu 25 April 2010. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, siapa yang diberitakan? Ini merujuk siapa yang mengungkapkan hal tersebut. Pertanyaan kedua, apa yang dilaporkan? Yang ketiga, di mana hal itu diungkapkan? Menanyakan lokasi. Yang keempat, kapan hal itu diungkapkan? Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh laporan dalam bentuk video. Nah, semuanya Ibu minta kalian untuk mendengarkan video laporan tersebut dengan seksama. Kemudian kalian Ibu minta untuk menjawab pertanyaan. Gempa bermagnitudo 5,6 mengguncang Kabupaten Bengkulu Selatan pada Sabtu malam. Akibat gempa ini sejumlah rumah warga mengalami kerusakan. Sejumlah rumah warga di Desa Merambung, Kecamatan Ulu Manna mengalami kerusakan cukup parah. Data sementara dari perangkat desa setempat menyebutkan sedikitnya 16 rumah warga mengalami kerusakan, satu bangunan masjid, namun tidak ada laporan korban jiwa. Hari ini sejumlah personil TNI dari Koramil Bengkulu Selatan membantu masyarakat membersihkan rumah warga yang rusak akibat gempa. Warga berharap bantuan terpal untuk menutupi sementara sebagian rumah yang jebol karena gempa. Selain itu, terpal akan dijadikan tenda darurat bagi rumah yang mengalami rusak berat. Untuk sementara belum ada data resmi terkait wilayah terdampak gempa, baik dari BPBD Bengkulu Selatan maupun BPBD Provinsi Bengkulu.
menempati rumah ini, dan untuk malam ini kemungkinan bermalam di luar rumah. Untuk rumah warga yang lain ini terdapat berapa? Tiga yang rusak ringan, retak dinding, kemudian ada yang dindingnya separuh, dan fasilitas umum. Baiklah, untuk materi kita pada hari ini tentang laporan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika kalian masih merasa bingung atau belum bisa memahami materi tentang laporan, silahkan bertanya kepada saya. Baiklah, pertemuan kita pada hari ini Ibu cukupkan. Ibu harap kalian bisa memahami dan mengingat materi kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.